kenapa ya, kayaknya modus penipuan itu sama deh, entah di platform apapun. Let's check this out. Nah, jadi ceritanya waktu itu aku tuh lagi main game kan, kemudian ada nomor yang telepon. Nah, di situ aku lihat kayak nomornya tuh kayak 15.000 sekian gitu. Itu kan kayak nomor-nomor kantor kan. Cuma dia teleponnya tuh by WhatsApp. Nah, aku agak bingung sih, kayak kok maksudnya nomor kantor tapi kok ada nomor WhatsApp, kayak nomor WhatsApp pribadi gitu loh, yang kayak 08 sekian. Cuman itu nggak aku gubris, jadi aku biarin aja. Abis itu nggak lama dia WhatsApp. Nah, WhatsAppnya tuh kayak gini. Nah, ini nomornya aku baru ngehin banget, ternyata yang 1545 itu adalah statusnya dia gitu, nulis kayak status apa sih, kayak mungkin deskripsi atau apa gitu pokoknya di profil dananya itu. Jadi aku baru ngehin itu ya. Ini nomornya. Terus chatannya yang ini. Di situ kan tertera kalau misalnya aku tidak melakukan aktivitas tersebut, maka aku harus kayak angka 1 atau 2. Satu itu kayak aku melakukan aktivitas tersebut, dan 2 aku tidak melakukan aktivitas tersebut. Kemudian aku balas dengan angka 2 seperti ini ya. Nah, terus tidak lama dia nelpon kembali. Aku sempat ragu sih, tadinya tuh aku buka get kontak, dan di get kontak itu apa sih namanya, kayak tagnya itu kayak gini. Nah, pas ngeliat ini aku jadi oh berarti bener nih gitu. Nah, aku nggak tahu sih maksudnya kayak ini tuh yang 1500 atau yang 08 itu, makanya aku agak bingung. Tapi kan aku nyari yang 08 sekian itu kan, tapi ternyata itu tuh kayak yang muncul mungkin yang 1500 itu tagnya. Cuman aku agak bingung sih, kayak ini tuh gimana gitu, apa misalnya dia disadap atau gimana, aku kurang ngerti. Nah, setelah itu dia nelpon, jadi dia bilang kayak, halo, selamat siang, dikituin siang. Jadi kayak orang tersebut tuh kayak minjem gitu kan, peminjaman atas nama siapa gitu kan. Tadi sesuai sama shareannya aja ya, bisa dilihat. Nah, dia tuh share dia melakukan peminjaman di Bukalapak. Nah, setelah itu dia menggunakan nomor aku. Jadi nomor aku itu harus kayak pengajuannya itu melalui Dana gitu. Mungkin kayak pengajuannya itu pakai nomor aku melalui Dana, tapi dia minjemnya di Bukalapak. Cuma aku nggak ngerti tuh kayak sistemnya tuh kayak gimana pinjaman kayak gitu ya. Nah, setelah itu apakah benar gitu ibu yang melakukan peminjaman gitu? Terus aku bilang, enggak, bukan saya gitu. Terus kata dia, oh ya baik ibu, kalau misalnya bukan ibu maka kami akan bantu untuk kayak meng-cancel transaksi tersebut gitu, dia bilang. Nah, setelah ini kami akan kirimkan, dia bilang pertama gini, tapi jangan melakukan transaksi dulu di Dana ya bu gitu. Terus aku bingung, kenapa nggak boleh gitu kan. Cuma aku nggak nanya, tapi aku nanya lebih kayak harus berapa lama saya nunggu. Terus katanya, oh sebentar aja kok bu gitu. Tapi itu yang nelfon cowok ya. Itu sebentar aja kok bu gitu ya kata dia. Jadi dia melakukannya dari Dana lah gitu, customer care. Ini sebentar aja kok bu gitu dia bilang. Oke. Habis itu kami akan mengirimkan linknya bu. Udah dia kirimin link. Emang itu kayak linknya tuh ya pokoknya kayak link biasa sih, terus ada kayak gambarnya gitu. Cuma emang dia mengatasnamakan Dana ya. Nah, setelah itu aku bilang aku nggak ngeklik tuh, karena aku khawatir kan kayak misalnya kita tuh nggak boleh ya ngeklik link apapun yang kita itu nggak tahu asal usulnya dari mana, terutama telepon kayak gitu. Pokoknya kita nggak boleh ngeklik link apapun, entah itu kayak dari office-nya atau apa. Biasa sih office-nya nggak akan kayak ngeklik link kayak gitu ya, tapi kita misalnya diarahkan untuk mungkin kayak ke office-nya gitu. Aku kurang tahu sih, memberikan link. Kemudian dia bilang udah diklik bu linknya, nanti klik linknya terus kayak pilih apa sih pengajuan pembantalan kayak gitulah gitu. Jadi ada pilihannya. Nah, kemudian aku bilang, wah nggak bisa nih mas, buffering gitu. Aku bilang, oh gitu. Habis itu oh yaudah kalau gitu kita tunggu aja ya bu. Nah, disitu aku agak curiga karena pas dia nelfon itu ada suara anak kecil lagi nangis. Nah, kemudian aku mikir, masa iya di kantor ada suara anak kecil nangis gitu kan. Kemudian aku sampai gemetaran loh tangan. Maksudnya kayak ketika kita kalau misalnya nggak menghadapi itu mungkin kita gampang tinggal gini-gini, tapi ketika menghadapinya secara langsung itu pasti akan ada kayak deg-degan gitu. Nah, aku merasakan kayak aku deg-degan, bagi tangan gemetaran gitu.
Nah kemudian, "Udah bisa belum Bu?" Gitu kata dia. "Belum." Kemudian kayaknya dia agak kesal sih, terus dia bilang, "Ibu bukannya pakai Chrome atau pakai browser?" Aku bilang, "Pakai Chrome." Gitu. "Di sini emang sinyalnya susah Mas." Gitu. Terus kata dia, "Ya udah Ibu kalau gitu kami akan mengirimkan link kembali." Gitu kata dia. Habis itu dia ngirim, terus kata aku gini ya, "Ya udah nanti aja ya Mas, nanti saya tinggal konfirmasi aja kan," gitu. "Oh, enggak apa-apa Ibu, ini kami cuma bentar aja kok." "Iya tapi saya harus pergi 2 menit aja Ibu," gitu kata dia. Terus kalau aku bilang, "Ya tapi saya harus pergi Mas." Terus dia pasal gini, "Ya udah kalau gitu kalau misalnya Ibu tidak mau dibantu, kami tidak akan bertanggung jawab kalau misalnya dana Ibu hilang," gitu kata dia. "Oh iya nggak apa-apa Mas," aku bilang. "Nanti saya juga kan mau pergi sekali, saya mau ke Mabes." Langsung dia tutup teleponnya dan link yang dia kirimin 2 itu tuh langsung kayak dihapus tuh. Nah ternyata pas aku cek di get kontak, komennya tuh kayak gini. Sebenarnya kayak sebelum-sebelumnya tuh aku nggak tahu ya, kayak di TikTok itu muncul banget kayak tipe penipuan-penipuan, sama sih modusnya kayak telepon kayak gini juga. Cuman aku agak kaget ternyata berapa hari kemudian aku tuh dapat penipuan yang kayak gitu. Mungkin kayak di situ tuh Allah kayak mau, alhamdulillahnya Allah aku masih dijaga gitu kan sama Allah juga ngejaga aku. Mungkin kayak Allah tuh memperlihatkan aku kayak penipuan gitu, maka kayak di TikTok aku tuh muncullah kayak apa sih, kayak video-video yang tentang penipuan. Mungkin itu kayak tindakan kayak proteksi dari Allah sih, sehingga ketika aku dapet itu pasti aku lebih lebih bisa bijaksana sih. Cuman aku kasihan banget sih ngelihat kayak komen yang di get kontak itu serem banget gitu, sampai ada orang yang kayak itu uang untuk makannya tapi diambil. Tapi alhamdulillah banget Allah tuh masih ngelindungin dan aku nggak ngeklik link apapun, dan orang itu pun sampai sekarang udah nggak ada kabarnya. Aku bingung sih untuk ngelapornya itu kemana. Kayak misalnya kalau ke Dana, aku udah chat Dana tapi yang jawab itu AI, jadi kayak nggak nyambung sih chattingannya. Kemudian kayak aku cuma ngeblok dari WhatsApp, ngeblok dari get kontak. Nah mungkin kita bisa lebih aware ya, cuma kayaknya menurut aku get kontak itu penting. Tapi sekarang get kontak itu harus kayak premium sih. Kalau misalnya premium itu kita bisa mengakses apapun. Cuman aku nggak beli yang premium, aku yang biasa aja. Jadi ketika misalnya nelfon itu tuh muncul kayak spam atau apa. Nah cuman herannya ketika dia awal nelfon itu tuh nggak muncul kayak scam atau spam gitu, itu nggak muncul. Nah makanya aku kurang tahu sih ini gimana, kayak apa memang karena aku nggak premium get kontak jadi tidak kelihatan, tapi biasanya kelihatan loh. Cuma nggak tahu sih hari itu apa mungkin memang kelihatan tapi akunya nggak ngeh. Ya walau alam dah. Semoga video ini bisa jadi manfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Dadah.